Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Amelia, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Kendari. Saya berasal dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, kelas C. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, dan berjiwa wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri adalah sikap positif yang membuat seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya, serta mampu mengembangkan nilai positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Beberapa ciri-ciri orang yang percaya diri antara lain pantang menyerah, berani mengemukakan pendapat, berani bertanya, mengutamakan usaha diri sendiri daripada bantuan, dan berpenampilan tenang. Percaya diri bisa memberikan banyak manfaat di kehidupan sehari-hari, seperti membangun citra positif, dipercaya orang lain, berani mengambil tantangan, tahan banting, lebih bertantangan mencari solusi atas kegagalan, hidup lebih menyenangkan, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, lebih bersyukur, dan lebih tahan terhadap tekanan atau masalah. Beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri di antara lain, mengelola emosi dengan baik, menjaga keseimbangan antara produktif dan istirahat, menghindari membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat adalah cara hidup yang mengutamakan kesehatan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, kebiasaan dalam hal kebaikan. Pola hidup sehat merupakan cara hidup yang mengutamakan kesehatan dengan menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum alkohol. Pola hidup sehat penting untuk diterapkan agar tubuh terhindar dari penyakit dan menjaga kesehatan mental. Kebiasaan hidup yang teratur dan terorganisir dapat membantu mengatur apa yang dikonsumsi dan disiplin berolahraga. Tips memulai pola hidup sehat: perlu diketahui bahwa menerapkan pola hidup yang sehat dalam menjalankan hidup yang sehat dengan perasaan bahagia merupakan salah satu kunci utama panjang umur. Pasalnya, manfaat pola hidup sehat sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh serta pikiran yang positif. Sebenarnya, menerapkan pola hidup yang sehat dapat dimulai dari hal-hal kecil. Berikut adalah beberapa langkah sederhana untuk memulai pola hidup yang sehat. Yang pertama, rutin melakukan olahraga. Tips memulai pola hidup sehat yang pertama adalah rajin berolahraga. Jangan khawatir, Anda tidak harus selalu melakukan olahraga berat seperti jogging dan gym. Cobalah memulai dengan olahraga ringan atau yang paling disukai, misalkan berenang atau berjalan kaki. Kunci utamanya, pastikan tubuh selalu bergerak setiap hari setidaknya selama 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Hal ini bertujuan untuk membakar kalori tubuh dan membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh. 2. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Jika ingin mencapai hidup yang sehat, maka penting untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, seperti sayur dan buah-buahan. Lalu cobalah untuk memasak masakan sendiri di rumah untuk menjaga kebersihan serta kesehatan makanan yang dikonsumsi. Apabila sebelumnya memiliki pola makan tidak sehat dan masalah berat badan, cobalah mencatat makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Upaya ini dapat membantu mengkontrol keinginan untuk makan dengan porsi berlebihan, sehingga kesehatan tubuh dapat lebih terjaga. 3. Mencakup kebutuhan cairan. Tidak hanya mengkonsumsi makanan sehat saja, tetapi memenuhi kebutuhan cairan juga tak kalah penting dalam menerapkan pola hidup sehat. Cukupi kebutuhan tubuh dengan mengkonsumsi setidaknya 2 liter per hari. Selain mengganti cairan tubuh yang hilang dan meredahkan rasa haus, mencukupi kebutuhan cairan dapat membantu melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Bahkan minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga berat badan yang ideal. Sebaliknya, kekurangan cairan tubuh dapat menyebabkan dehidrasi, di mana kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai keluhan masalah kesehatan, seperti menurunnya volume
dan tekanan darah sehingga mengakibatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh tidak terpenuhi. Yang keempat, mengelola stres. Ternyata, kesehatan tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan maupun aktivitas sehari-hari, tapi juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Orang dengan tingkat stres yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan, seperti penyakit asam lambung. Saat menghadapi tekanan atau stres, pertama-tama cobalah tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Lakukan hal ini berulang hingga merasa lebih rileks. Kemudian, carilah aktivitas yang menyenangkan, seperti menonton film, membaca buku, dan hobi lainnya. Yang kelima, tidur yang cukup. Memastikan bahwa tubuh memiliki banyak istirahat yang cukup dapat membantu mewujudkan tubuh dan pikiran yang sehat. Karenanya, usaha Anda setidaknya tidur 7-9 jam per hari setiap malam dengan waktu tidur dan bangun tidur di jam yang sama. Agar tubuh bisa menjadi lebih rileks, menjelang tidur cobalah mandi dengan air hangat, mendengarkan musik yang tenang, dan membaca buku sebelum tidur. Selain membuat tubuh menjadi lebih rileks, tips ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. 6. Mengurangi konsumsi gula dan garam. Mengurangi konsumsi gula juga menjadi salah satu langkah-langkah pola hidup yang sehat dapat diterapkan dari sekarang. Pasalnya, asupan gula berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes dan berbagai penyakit kronis lainnya. Sedangkan terlalu banyak mengkonsumsi garam secara rutin dapat menyebabkan penyakit hipertensi. 7. Menjaga kebersihan rumah. Pola hidup sehat juga perlu dimulai dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan kuman, penyebab penyakit berkembang lebih cepat. Pastikan rumah memiliki akses cahaya yang cukup dan ventilasi yang memadai. Di samping itu, jaga selalu kelembapan udara dengan ruangan serta sirkulasi udara di setiap ruangan seperti kamar, kamar mandi, maupun dapur. 8. Hindari kebiasaan buruk. Beberapa kebiasaan buruk yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh adalah merokok dan minum alkohol. Merokok dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru, stroke, dan penyakit jantung. Sementara itu, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak mental, fisik, kanker hati, sirosis, dan ketergantungan alkohol, serta gangguan mental dan perilaku. Dan yang terakhir, rajinlah cuci tangan. Rajin mencuci tangan tidak hanya menjadi salah satu pola hidup sehat yang harus dilakukan selama masa pandemi, namun kebiasaan ini perlu dilakukan setiap hari. Menjaga kebersihan tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi akibat bakteri, virus, maupun kuman patogen lainnya. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri berarti tidak menggantungkan diri sendiri kepada orang lain atau dapat berdiri di kaki sendiri. Kemandirian juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai dengan kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap penting bagi mahasiswa agar tidak selalu bergantung kepada orang lain termasuk orang tua. Dengan sikap mandiri, seseorang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, merasa percaya diri dan lebih inisiatif. Demikian seseorang akan lebih yakin dalam menjalani hidup yang telah dipilihnya. Sejatinya, kita tidak akan mampu bertahan jika masih mengandalkan orang lain atau bahkan orang tua. 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama, belajar membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Kehidupan tidak bisa lepas dari yang namanya keputusan. Ya, sebaiknya kita belajar untuk dapat membuat keputusan bagi diri kita sendiri. Mungkin kita bisa meminta saran atau pendapat dari orang lain, namun sebuah keputusan tetaplah kita yang harus memutuskannya. Jika kita sudah membuat sebuah keputusan bagi diri sendiri, maka kita sudah mulai berani melangkah untuk hidup mandiri. Tidak peduli apakah keputusan itu benar atau salah, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Setidaknya kita sudah berani untuk melangkah maju dan mengambil keputusan meskipun terkadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dengan begini, kita bisa belajar dari kesalahan dan itu bisa kita jadikan pengalaman untuk membuat keputusan di masa depan. 2. Jangan terlalu sering meminta tolong kepada
Teman-teman, sedapat mungkin kamu yang harus memberikan pertolongan, dan jika kamu nggak butuh-butuh, kita harus membatasi dalam hal meminta tolong. Memang manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Namun jika kamu terlalu sering meminta pertolongan padahal kamu sanggup untuk melakukannya, maka orang-orang di sekitarmu pasti akan jengah dengan sikapmu. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, kita harus membanyak memberikan bantuan daripada meminta pertolongan. 3. Hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita. 4. Tindakan kepedulian kita terhadap orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jika kita sudah dalam kondisi yang bagus, entah itu keuangan, karir, keluarga, atau pendidikan kita, maka tingkatkan rasa peduli kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Bantu dan tolonglah mereka yang membutuhkan. Yang keempat adalah bekerja keras. Bekerja keras adalah sikap dan perilaku yang dilakukan seorang dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar. Kerja keras dalam kata lain adalah kegiatan seseorang untuk mencapai target tanpa kenal menyerah. Kegiatan kerja keras memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut tentunya dapat mengembangkan potensi diri seorang agar menjadi lebih baik. Jika kita bekerja keras, maka kita akan tidak kenal yang namanya lelah dan menyerah, pantang mengeluh, selalu berusaha walaupun banyak rintangan, memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab, disiplin dan menjaga jadwal, waktu dan fokus, memiliki motivasi internal, memiliki inisiatif yang tinggi, kreatif dalam mencari solusi dan menghadapi tantangan, konsisten dalam usaha, dan memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Dengan karakter kerja keras, seseorang akan memperoleh manfaat seperti berikut: mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi tinggi, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dan mengangkat harkat dan martabat. Yang kelima, berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata. Salah satu aspek penting dalam pengembangan karir adalah pengalaman praktis. Kewirausahaan kemungkinan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai proyek bisnis, baik itu pendirian perusahaan kecil, perkembangan produk atau manajemen proyek. Wirausahawan memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia lainnya. Mereka memiliki motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Manfaat menumbuhkan jiwa wirausaha adalah: yang pertama, menumbuhkan inovasi; yang dua, menciptakan lapangan kerja; 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 4. Menjadi lebih percaya diri; 5. Memiliki keterampilan yang bermanfaat; dan yang terakhir, menentukan nasib sendiri. Maksud menentukan nasib sendiri di sini adalah entah dia mau bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.